berkembang ke utara lewat apun kenten, lewat sampun Abasan karena punya gamelan, di Kutri juga punya gamelan, di Negari dibuat arja oleh orang tua kita. Ini perkembangan yang hampir 100 tahun sejak 1920 sampai 2024 ini 100 tahun lebih. 4 tahun ini sudah perkembangan arja di Sinopadu, perkembangan sejarah yang panjang di sesungguhnya. Nah dari Negari lewat ke timur di Belawan, di Payan Gerio, bapaknya Prof. Dibe yang makal yang berike, baru disambung oleh Ide Duagung dan Bapak Tiang berike, menjadikanlah tokoh-tokoh besar juga di Belawan. Dari Belawan lari niki ngaleran niki ke Kediri aja bos hidupnya di sana. Usan punika laris ngaleran balik Belang Samu punya aja. Melahirkan anak Agung Gelang, Pandari Topeng, dari Basar yang juga hebat dan meniru gayanya Pak Wayan Gerio pada waktu itu. Ke Samu, Belang Samu nih ke ngaleran malih pada Kerdek niki sama tokoh-tokoh yang lain niki mengajar arja di Kedewatan, di Lungsyakan niki, di Lungsyakan. Sampai sekarang di sana lahirnya Niwayan Sadru Liku yang hebat itu dari sana dia. Dari Lungsyakan dia. Setelah dari Lungsyakan baru lagi bergabung ke Peliatan bersama anak Agung Gede Mandra, Lebah, Kompiang Panggung. Makanya ada gaya Peliatan dan Singapadu, gamelan arja juga persis sama. Karena tokoh-tokoh ini yang berperan bersama, kolaborasi di situ. Disitulah pada Kerda Payan Geria karena selalu menjadi penasihat dan Duagung selalu membantu membuat kostum. Persiapan mereka ke Makassar tahun 47 ini ke nyuri janger. Nah udah kelihatan kan bang janger lah, kok aja janger di bukti, tengah janger yang gayanya gaya Peliatan. Gitu. Apalagi bosan ngajin Pak Kerda balik di Kedaton Bengkel, maling janger di sana lagu janger apa berarti. Makin janger itu juga bisa menjadi model karena di Peliatan maupun di Kedaton habis mereka dipengaruhi oleh kesenian yang lain. Ini perlu dipelihara. Nah terus dari Peliatan itu makin ya perkembangan yang ada di Denpasar, Bandung pada waktu itu. Jadi tokoh-tokoh ini mengajarnya di Kedaton dulu, melahirkan Bademono, Wirendo, Bu Reneng seperti sebagai mantri, lahir aja di sana juga di Kedaton dan Bengkel. Hanginan Bale Gede mengajar aja di Sanur, dan di Sanur mengajar Arjo juga berdasar. Lari ke Tabanan sedek. Jadi Pak Kerda sama tokoh-tokoh ini pertama mengajarnya di Kelambitan. Berkembang Arjo terus menerus sampai sekarang Arjo itu masih diteruskan oleh Bu Mancantri dan teman-teman yang lain. Nganginan Malibede di Bengkel, di Kediri lahir juga aja sampai sekarang masih hidup. Yang ingin membuktikan bahwa Arja Singapadu itu memang berkembang di seluruh Bali. Gitu, di Tabanan seperti itu berkembangnya dari Kelambitan. Ngaliran terus, yang ampun wenten itu, yang nutup mereka. Payan Geria pada Kerda Duagung yang nutup mereka membuat arja di Gerogak sambil pementasan arja pon di sana. Duagung mengenal arja pada Kerda dan Payan Geria menari. Gerogak itu beleleng itu menjadi sebuah tempat juga di mana arja kita belajar di situ. Lewatan Kangin mungkin di Bangli, mulai dari Bunutin Singapadu dah, Sulahan Singapadu dah, Bitra Gawahan Gede Singapadu sampai ke Muncan. Orang tua kita ini mengajar sampai ke Muncan. Setelah Pak Made Kedat itu sudah tua, diteruskan oleh Bapak Regep ya. Sampai ke Karangasem seperti itu arjanya. Di Kelungkung, wenten arja di Dawan, bapaknya Prof. Dibe karena keluarganya banyak di sana. Lalu disempurnakan oleh dua tokoh yang lain. Ini selalu mereka itu bertiga itu saling membantu mewujudkan karya-karya seni seperti itu. Masuk di Bitra sudah, dan Kramas kan tidak mungkin oleh karena sudah ada arja yang sangat kuat sekali seperti itu. Nah ini wilayah-wilayah arja sampai di Muncan itu. Dan Batu Yang ada arja, lakonnya Semaun gitu. Dan Nyidana Alisen meneruskan mereka, Bartok mereka urusan. Di bungsu yang terakhir Duagung makarya arja Nasaren, tapi itu tan kayun ngai dasarnya Candri. Jadi kalau dia melihat situasi arja ini sesungguhnya berkembang sampai ratusan tahun ini, itu school of thought-nya, aliran pemikirannya, gayanya itu adalah gaya Singapadu. Tinggal sekarang
kita memelihara. Nah, itu kekuatan yang sangat signifikan gitu untuk kita kita ketahui dan kita maknai. Tetapi Arjo Singapadu sekarang kan punya kelemahan. Tidak banyak anak-anak kita yang mau mempelajari Arjo. Mereka memilih belajar tari legong, tari panyam brahma, tari baris. Itu bagus sesungguhnya karena mereka kebetulan mendapat reward dari sekolahnya. Tetapi jarang yang mau mempelajari Arjo, anak-anak kecil itu. Maka itu harus dirangsang lewat tembang-tembang Macapat yang ada tadi itu. Ini kelemahan yang sangat signifikan yang kita perlu perhatikan ke depan. Karena peluangnya banyak. Desa adat ada upacara keagamaan, khusus desa dalam, kalau ada upacara tampilkan Arjo, itu satu peluang. Pesta kesenian Bali peluangnya besar, bisa menampilkan Arjo kita di sana. Festival-festival yang lain, Pasar Amal dulu kan lahirnya Arjo Susupan itu karena dirangsang juga oleh Pasar Amal malam perayaan 17 Agustus. Setelah kita merdeka tahun 1950, 45 kemerdekaan, ada res, ada nikah, 1950 baru Presiden Soekarno melakukan kebijaksanaan yang dinamakan diplomasi kebudayaan, termasuk perayaan-perayaan amal-amal itu ada Arjo Susupan. Arjo Susupan itu menurut catatnya Pak Made Kerda atau pemirsa yang lain itu dimulainya dari Singapadu. Di Sangsi ada Made Senun, ada galuhnya seperti itu. Lalu kemudian di Keramas ada Jerusuli. Lalu di Kedewatan ada Sadru, gabung mereka di Belaluan, Sido Belaluan, di Made Senun, ada Bunyoman Rindi, ibunya Pak Dibia, mereka dari Condong, ada ini Ketut Redap itu. Berkumpul mereka semuanya sungguhnya bakal cikal bakal Raja Arjo Susupan Arjo Bodo di sini. Baru kemudian setelah Pak Made Kerda bekerja di RRI 1955 sampai 1970 baru digabung dengan Arjo dari Meraga. Irinun datang, Irio, Irideng, Monyong ditarik karena di RRI itu ada siaran Arjo setiap minggu. Ini penyebarannya juga dari sini, sumbernya juga dari sini. Harus berani mengatakan ini gitu kalau memang di situ Pak Made Kerda bekerja di sana, diikuti oleh Redap, Tokoh Sri Partini bekerja ke Chandri bekerja di sana, Ruseni bekerja di sana. Membuatlah Arjo Bon lewat RRI dari jam 10 jam 1 itu setiap minggu itu ada orang mendengar aja. Itu arsiteknya dari sini juga sebetulnya. Jadi maka itu kan mempengaruhi gaya Arjo di Pulau Bali itu oleh karena ini. Rebu dipanggil ke sana seperti itu. Jadi nah lalu kelemahan-kelemahan kita harus akui. Peluang sudah ada, tantangannya tapi makin telepon, Pocol mendirikan Stikom ini, naik telepon mungkin nggak enak ya. Dan ke YouTube dia banyak, ke film dia banyak. Karena ini perlu ada perhatian pendidikan dari orang tua. Karena bagaimanapun juga Dembang lalu Arjo peniki budi pekerti, termasuk joget bumbung kan ampun marak di Singapadu gitu. Ampun benten ili kita dan sebentar lagi Pak Bedesa, Bapak Kepala Desa akan mendapat ili kita. Aturan tentang joget bumbung yang kebetulan disusun oleh Pak Bandem dan Pak Dibil. Kita yang menyusun, yang komplainnya kepada kita. Telepon sudah masuk ke kita, kenapa itu dilarang dan sebagainya. Nah, tapi ini adalah persoalan budi pekerti dan moral yang kita ungkapkan di situ seperti. Nah, peluangnya ada banyak seperti tantangannya ya seperti itu. Tapi strategi yang sekarang kita lakukan, salah satu diantaranya Nunas Sedikit Singapadu, pesantren yang perak itu dagingin Tembang Macapat. Strategi yang lain ini bagus di Pak Benesa sama Pak Kepala Desa membentuk desa Arjo Singapadu. Kadang-kadang ya digabung tokoh-tokohnya, tapi ke depan pusatkan lagi anak-anak yang dilatih. Ya, betul Pak Dut, itu buruk menggenting itu penting. Gitu. Karena dalam Arjo Singapadu itu yang menarik, beda aja dengan Keramas itu. Arjo Singapadu itu pepeson marah menggending nembang lantang wilet. Ya. Dan wilet gendingnya sepanjang-panjangnya dan dibuatkan tari yang cocok. Tidak ada Arjo di lain Singapadu yang galuhnya menggending adri dan wenten. Gending adri itu dasarnya lagu slowpop
yang oleh orang tua saya diajarkan oleh Iwayan Purna. Dan minta Pak Prof Dibia ditelusuri siapa Pak Purna itu. Dari kebon dasar. Bapaknya, bapaknya regep. Gitu. Ini yang mengajarkan tabuh-tabuh gending yang panjang seperti itu. Cuma di Singapadu yang masih mempertahankan adri itu. Termasuk ketika ngaji di Sukawati, buka kerja, Rantan ini dipaksakan untuk membuat tabuh adri. Kan adri itu ada urutannya. Adrinya tabuh 4 dikatakan, dan dandangnya tabuh 2, atau tabuh 3, lalu badalnya tabuh 1. Nah, ketika berbicara masalah tabuh ini, persepsinya anak-anak di Singapadu yang ngomong dengan Tamo baru-baru ini sangat berbeda dengan isi tabuh dalam gamelan gong. Tabuh itu cuma tempo maksudnya gitu. Dan buat adri lambat waktunya. Yang pepeson dandang tabuh 2, yang durmo pangkur batel pesen. Jadi ini dirumuskan oleh tetua kita di Singapadu soal memiliki satu kekhasan yang sangat baik. Jadi strategi ke depan tetap harus membentuk. Kalau kita nanti festival kan Arjo sekali-sekali. Jadi bina Arjo Prikis jangan sampai kita kehilangan kekhasan, dan ini sudah menjadi satu model, satu simbol, satu ikon dalam kesenian Bali. Ini dasarnya beberapa tesis, beberapa bacaan yang dia baca, termasuk ya cerita dari orang-orang tua kita yang kita sudah ketahui kehebatan pada waktu itu. Ini pun itu kemauan yang sampaikan dulu mengenai persoalan Arjo yang ada. Sedangkan mengenai Gambuh kita harus bahas pada suatu saat yang lain. Karena Gambuh kita bukan Gambuh Bedungan, Gambuh kita bukan Gambuh Batuan. Bapak dia menyatakan ning yang Gambuh Rago di Singapadu nih, karena fungsinya untuk ritual, supaya setiap ada upacara di desa di dalam yang membutuhkan Gambuh, tak pergi no jalan arang itu jangan kayak. Jadi gendeng-gendengnya pun kebanyakan gendeng pelegongan dan pajalanan. Tidak ada gendeng-gendeng besar seperti yang ada di Batuan maupun yang ada di Bedungan dan Sesetan. Kecuali terakhir ini yang mungkin sudah dimasukkan beberapa lagu-lagu Putri, Condong, lalu kemudian Panji. Dan dimasukkan sebagai, tapi belum kita memiliki kelompok seperti yang di Batuan maupun di. Dan itu juga keputusan orang tua. Kemudian lawan Batuan, kemudian lawan Bedungan dan Sesetan. Kita punya kelebihan, kita lakukan. Kita melakukan kagwang lakonnya mantrinya copet, pang lucu, pang demen, nak mau balik gitu. Betul itu. Betul sekali. Tetapi pola Gambuh yang klasik itu belum kita ketahui. Kita kalau mau membangun potensi ada. Ya, orang mengatakan sulingnya berat, kita punya Semar Pugulingan, kita punya Semarandana, transfer lagu-lagu itu ke sana. Lagu-lagu Gambuh itu kan sudah kita transfer di asli zamannya Prof Dibia dan saya. Lagu-lagu Gambuh Bedungan itu kita mainkan di Semar Pugulingan maupun di Semarandana. Kalau tidak begitu, tidak punya lagu Semarandana dan Pegulingan itu sesungguhnya tanpa kita mentransfer lagu-lagu Gambuh. Banyak yang menolak, banyak yang tidak suka, tetapi itu jembatan. Untuk memberikan jembatan kepada anak-anak muda belajar lagu-lagu Gambuh. Mudah sesungguhnya kalau kita ada niat bangun Gambuh sini, hybrid gabung dulu antara Semar Pegulingan dan gamelan Pegambuhan. Termasuk di Batuan pun begitu Gambuh hebatnya, dan uning itu dari Batuan dari mana asalnya. Saya tahu asalnya, tapi saya tidak mau mengatakan dulu gitu, karena ini harus dijadikan dasar penelitian sesungguhnya. Kehan nika kemau dumun kita sampun uni yang nubentan masukan, yang tambahan pengetahuan tidak cukup kita bahas pada malam hari ini saja, karena kekayaan kita terlalu besar, kita tidak bisa membuat data, inventarisasi dan pemetaan seperti ini ya. Kita ke depan ini betul melakukan pemetaan. Bangga sekali melihat kemarin itu pawai itu, karena potensi-potensi sudah ada. Saya nggong luang dan medalen gitu. Nanti mungkin 3 tahun yang akan datang kita harus tampilkan potensi-potensi yang kita miliki di Singapadu. Ini
punika kemawon Om Santi 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 Om. Nggih, terima kasih.